salam sejahtera untuk kita semua. Siap. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kepada yang membawakan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Florentina Munansia Oralsoba. Sekarang berada di semester 4. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat dengan judul rata-rata lama sekolah. Nah, kita mulai dari latar belakang. Angka rata-rata lama sekolah atau yang biasa disingkat RLS akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suatu wilayah. Angka rata-rata lama sekolah akan menjadi salah satu dari 4 komponen, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, dan angka rata lama sekolah. Yang berikut kita masuk pada indeks pendidikan di Indonesia. Persoalan sumber daya manusia semakin menjadi perhatian utama bagi perusahaan dan negara. Kualitas dan talenta yang dimiliki tiap individu kian dipandang sebagai kunci pertumbuhan penciptaan lapangan kerja dan juga inovasi. Negara mana saja yang telah mempersiapkan dan menetapkan langkah dalam meningkatkan daya saing talenta dan kualitas. Nah, yang berikut kita akan lihat grafik tentang rata-rata lama sekolah. Nah, di sini saya ambil grafik tahun 2019. Mungkin di sini tidak terlalu jelas, maka saya akan menjelaskan dari grafik tersebut. Nah, itu merupakan grafik ASEAN. Nah, pada grafik tersebut Singapura menempati peringkat pertama dengan skor 77,27. Kemudian peringkat berikutnya disusul oleh Malaysia 58,62, kemudian Brunei Darussalam 49,91 dan Filipina 40,94. Sementara itu Indonesia ada di posisi ke-6 dengan skor sebesar 38,61. Nah, kita bisa lihat grafiknya seperti ini. Indonesia berada pada urutan ke-6. Yang berikut ada grafik tahun 2017. Kita bisa lihat di sini Indonesia berada pada urutan ke-7. Nah, Indonesia bersekolah hingga SMP. Data ini menunjukkan Singapura memiliki rata-rata lama sekolah paling lama dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, yaitu 11,5 tahun. Negara berikutnya adalah Malaysia dengan rata-rata lama sekolah 10,2 tahun. Selain itu, Filipina memiliki rata-rata lama sekolah 9,3 tahun dan Indonesia rata-rata lama sekolahnya ada dari 8 tahun. Di bawah Indonesia ada Thailand, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa angka rata-rata lama sekolah akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index yang merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah semua negara itu adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suatu wilayah. Yang berikut saran dari materi ini bahwa kualitas dan talenta yang dimiliki tiap individu kian dipandang sebagai kunci pertumbuhan penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Negara mana saja yang telah mempersiapkan dan menetapkan langkah dalam meningkatkan daya saing, talenta, dan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia semakin menjadi perhatian utama bagi perusahaan dan negara. Ya teman-teman, mungkin sekian presentasi dari saya berkaitan dengan rata-rata lama sekolah beserta grafiknya yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Munansia Oralsoba yang pada kesempatan ini sudah mempresentasikan mengenai rata-rata lama sekolah untuk di negara ASEAN.
Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada audiens atau peserta untuk memberikan kritik dan saran, juga beberapa pertanyaan. Mungkin ada beberapa materi yang belum dipahami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada teman Nancy. Tadi teman sudah menjelaskan tentang angka Bellecour. Saya ingin bertanya, coba teman lebih menjelaskan secara detail apa itu angka Bellecour. Sekian dan terima kasih. Oke, kepada saudari Nancy untuk memberikan jawaban kepada saudari Ira. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Ira berkaitan dengan angka Bellecour. Nah, angka Bellecour ini merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah bisa menulis dan membaca huruf lainnya atau huruf Latin tanpa mengetahui apa yang dia tulis. Nah, seperti ini saya ambil contoh, misalnya kita itu belajar menulis huruf Arab Melayu. Nah, di situ kita itu dituntut untuk mengetahui cara menulis huruf tersebut, tapi tidak untuk memahami dulu. Itu adalah salah satu contoh dari saya. Oke, baik, dari saudari Ira Meo, apakah sudah bisa menerima jawaban yang diberikan oleh saudari Nancy? Baik, terima kasih kepada saudara Nancy yang sudah menjelaskan arti dari angka Bellecour dan penjelasannya sudah sangat masuk akal dan bisa diterima. Oke, demikian presentasi dari kelompok 3 untuk materi yang pertama. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk pemateri dari kelompok 3 materi yang pertama. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan presentasi yang kedua. Kepada pemateri saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Mas Abdul Ansel Muslim, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Flores. Sekarang saya berada pada semester 4. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang peran dan cara guru untuk siswa SMP dan SMA selama dirumahkan. Kita pada slide yang pertama. Guru adalah seniman yang unik dan misterius karena tampak seperti seorang seniman pelukis yang dengan pensil mencoret di kertas atau di dinding menghasilkan sebuah karya seni yang langsung dilihat. Yang kedua, guru adalah seniman pahat yang dengan ujung pisau atau pahat melukai kayu atau batu menghasilkan sebuah karya seni yang langsung dilihat. Seorang seniman musik atau suara yang dengan senandung suara dan nada menghasilkan sebuah karya seni yang langsung didengar. Guru adalah pelayan jasa kemanusiaan karena dengan hati ia mendidik dan melahirkan potensi. Berikut pengertian guru secara singkat. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidik usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lebih luas lagi, guru dapat diartikan sebagai seorang yang mengajar atau memberi ilmu pada orang lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan keahlian apapun. Teman-teman sekalian, berikut saya akan menjelaskan definisi guru menurut beberapa ahli. Di sini saya mengambil 2 ahli. Yang pertama, pengertian guru menurut Husna Kohidma. Guru adalah orang yang memfasilitasi proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. Yang kedua, teman-teman bisa melihat ini definisi guru menurut Atmaka adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada anak didik dalam berkembang, baik jasmani maupun rohani, agar tercapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri, memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial dan makhluk individu yang berdiri. Yang berikut, peran guru selama siswa dirumahkan. Guru juga merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa yang merupakan harapan bangsa di masa yang akan datang.
Peran serta seorang guru dalam mencerdaskan seorang anak bangsa tidak boleh dianggap remeh atau dianggap semena-mena, karena tanpa mereka dunia pendidikan ini tidak berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan harapan banyak orang. Pembelajaran jarak jauh atau work from home dilakukan agar siswa tidak ketinggalan mata pelajaran. Oleh karena itu, maka peran guru di sini sangat dibutuhkan dalam hal ini kreativitas untuk menciptakan suatu metode pembelajaran yang walaupun dengan jarak jauh, tapi mampu membuat semua siswa dapat memahami apa yang diajarkan. Yang berikut, komponen yang diperlukan guru dalam mengajar ketika siswa dirumahkan. Yang pertama, guru harus sebagai sumber belajar. Artinya, peran guru sebagai sumber belajar ini berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran dengan baik dan benar. Seorang guru yang profesional, dia menguasai bahan ajar dengan baik, maka ia akan benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi peserta didik ini. Yang berikut, guru sebagai fasilitator. Teman-teman bisa melihat, seorang guru berperan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses belajar. Oleh karena itu, guru perlu memahami berbagai media dan sumber belajar, serta fungsinya masing-masing. Pemahaman tersebut sangatlah penting karena belum tentu suatu metode cocok digunakan untuk mengajarkan semua bahan pelajaran. Yang berikut, guru sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator, seorang guru harus dapat memperlihatkan kepada siswa segala sesuatu yang membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Yang berikut, guru harus sebagai pembimbing. Artinya, seorang guru tidak dapat memaksakan agar murid menjadi ini atau itu, karena siswa akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Guru sebagai motivator dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan aspek paling utama yang sangat penting. Motivasi dapat berasal dari diri sendiri atau dari orang lain. Yang terakhir, guru sebagai evaluator. Seorang guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil akhir pembelajaran, tetapi juga dilakukan pada proses serta kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Demikian presentasi dari saya mengenai materi tentang peran dan cara guru ketika siswa SMP dan SMA dirumahkan. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari pemateri. Selanjutnya saya buka sesi diskusi. Mungkin ada teman-teman yang belum memahami tentang materi yang sudah dijelaskan, bisa bertanya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan moderator kepada saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan moderator kepada saya. Jadi pertanyaannya, apa saja contoh pembelajaran kreativitas dari seorang guru? Baik, terima kasih kepada penanya. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dari saudari Ica. Kepada itu saya berikan. Oke, baik, kepada saudari Ica. Pertanyaannya adalah salah satu contoh materi kreativitas yang diberikan oleh seorang guru kepada siswa yang dirumahkan. Salah satu contoh konkretnya itu adalah seorang guru harus mampu mengaplikasikan materi yang sudah ada itu ke dalam sebuah video tutorial. Maksud dari sini sebuah video tutorial ini supaya untuk mempermudahkan siswa dalam memahami materi yang diberikan dan juga untuk menumbuhkan imajinasi anak dalam proses pembelajaran. Sekian saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada penanya, apakah sudah mengerti mengenai jawaban yang diberikan oleh pemateri? Baik, terima kasih untuk KKFR yang telah menjawab dan jawabannya sudah bisa dimengerti. Baik teman-teman, karena pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh pemateri dan tidak ada lagi pertanyaan lain, maka presentasi hari ini saya tutup. Sekian dan terima kasih. Ayo. Selamat siang semua.
selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk memaparkan materi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pemateri kepada saya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan berkaitan dengan topik saya, yaitu mahasiswa dalam kegiatan mengurus rumah tangga. Baik, yang pertama itu saya akan paparkan mengenai pengertian mahasiswa dan rumah tangga. Yang pertama, pengertian mahasiswa. Yang pertama, salah satu ahli yang mendefinisikan pengertian mahasiswa itu Sarbono. Dia mendefinisikan pengertian mahasiswa itu sebagai berikut: setiap orang yang secara terdaftar untuk mengikuti pelajaran di sebuah perguruan tinggi dengan batasan umur sekitar 18 sampai 30 tahun. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ada ikatan dengan suatu perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah seorang yang belajar di perguruan tinggi dan dalam struktur pendidikan di Indonesia, mahasiswa memegang status pendidikan tertinggi di antara yang lain. Kemudian mahasiswa itu sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu dia memiliki fungsi atau peranan moral. Peranan moral ini lebih kepada dirinya sendiri, di mana dia dituntut dan bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian yang kedua itu ada peranan sosial. Peranan sosial di sini lebih ditekankan kepada sosialisasi mahasiswa kepada sesamanya, di mana dia harus bisa menjaga sikap dan juga tingkah lakunya ketika dia berhadapan dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu ada peranan intelektual. Peranan intelektual ini lebih ditekankan kepada apa yang telah didapat oleh seorang mahasiswa. Kemudian apa yang dia dapat itu dia aplikasikan ke masyarakat. Jadi selama kurang lebih 4 tahun dia belajar di kampus itu, apa yang telah dia dapat itu kemudian dia aplikasikan atau dia buat di masyarakat. Kemudian yang berikut itu rumah tangga. Yang pertama, menurut Keller itu dia mendefinisikan rumah tangga itu sebagai suatu perusahaan yang dipimpin oleh ayah dan bagian keuangan oleh ibu. Anak-anak berperan sebagai pelaksana dan kebijakan yang diberikan oleh ayah dan ibu. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rumah tangga merupakan hal yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah, berkenaan dengan keluarga. Kemudian fungsinya itu sama dengan mahasiswa, ada 3 fungsi. Yang pertama, fungsi biologis, di mana fungsi ini keluarga itu tempat merupakan suatu wadah tempat lahirnya anak-anak, serta kelangsungan hidup dari anak-anak tersebut. Kemudian fungsi afeksi di sini merupakan fungsi kasih sayang, di mana dalam keluarga itu sendiri harus ada kasih sayang antara ibu dan anak dan orang tua dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi di sini menuntut peran keluarga dalam bentuk kepribadian anak. Kemudian yang berikut manfaat manajemen diri. Di sini saya memasukkan manajemen diri karena materi ini saya ambil ketika ada pandemi virus corona yang mengharuskan mahasiswa harus belajar dari rumah. Itu salah satu aspek yang paling penting itu manajemen diri, di mana manajemen diri yang baik akan menghasilkan hasil yang baik sesuai yang diharapkan dan akan menikmati proses perjalanan hidup. Kemudian ada beberapa manfaat dari manajemen diri itu sendiri. Yang pertama, melepaskan stres.
cemas, emosi, takut, dendam, dan sakit hati. Yang kedua, manajemen diri yang baik akan dapat meningkatkan kreativitas, kemudian mampu menyelesaikan masalah, kemudian meningkatkan rasa percaya diri, dan yang terakhir itu meningkatkan kemampuan pembelajaran dan membantu seorang mencapai prestasi. Kemudian efek dari manajemen diri itu sendiri, yang pertama, mudah dalam menunaikan pekerjaan dan melaksanakan tugas. Kemudian disiplin dalam segala urusan rumah tangga. Yang ketiga, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang keempat, merasa senang mampu melaksanakan rencana dengan rapi. Yang berikut, menjadi teladan bagi orang lain. Dan yang terakhir itu, jarang lupa dan selalu berkonsentrasi pada hal-hal yang penting. Kemudian yang berikut itu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa ketika kuliah dan belajar dari rumah. Yang pertama itu keterbatasan dalam akses online. Itu misalnya ada wilayah-wilayah tertentu yang sinyalnya masih sekarang mati. Kemudian keterbatasan alat elektronik seperti HP. Kemudian yang ketiga itu, yang kedua keterbatasan sarana dan prasarana elektronik. Yang ketiga, pengeluaran finansial tentunya akan semakin banyak. Itu biasanya digunakan untuk membeli data. Yang berikut keterbatasan sumber dan referensi. Dan yang terakhir itu ada peran ganda yang harus diemban oleh mahasiswa, yaitu sebagai mahasiswa dia mengerjakan tugas, dan sebagai anggota rumah tangga dia mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan materinya yang berkaitan dengan fungsi dan peran mahasiswa dalam kehidupan masyarakat. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada para audiens untuk memberikan kritik, saran atau pertanyaan atas materi yang disampaikan oleh pemateri. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Tadi pemateri sudah menjelaskan beberapa yang dihadapi oleh mahasiswa ketika dirumahkan karena akibat virus corona. Namun belum dijelaskan solusi yang harus diambil atau solusi yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa ketika dirumahkan. Itu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari audiens berkaitan dengan solusi yang diambil setelah mahasiswa mengalami kesulitan ketika dia berada atau melakukan perkuliahan dari rumah. Itu kurang lebih saya mengambil solusi itu ada 4. Yang pertama itu libatkan semua anggota keluarga. Ketika kita mengalami masalah dalam perkuliahan, kita coba melibatkan semua anggota keluarga kita, contohnya bapak, mama, dan kakak adik kita untuk membantu kita menyelesaikan tugas kita, bukan secara keseluruhan, namun hanya sebagian kecil saja yang mungkin kita bisa membantu, kita bisa meminta bantuan dari mereka. Kemudian yang kedua itu pembagian peran. Pembagian peran di sini contohnya kita sedang melakukan perkuliahan atau mengerjakan tugas, maka pekerjaan yang lain, pekerjaan rumah misalnya, itu kita bisa serahkan atau meminta bantuan kepada anggota keluarga yang lain. Yang ketiga itu komunikasi dengan dosen mata kuliah. Itu ketika kita menghadapi masalah dalam mengerjakan tugas atau kurang paham berkaitan dengan materi yang telah diberikan. Kemudian yang terakhir itu manajemen waktu. Manajemen waktu di sini sangat penting karena seperti yang saya jelaskan tadi, mahasiswa ketika adanya pandemi virus corona, dia mengemban peran ganda, di mana dia harus menjadi mahasiswa, dia mengerjakan tugas, dan yang kedua dia harus menjadi anggota rumah tangga yang tugas utamanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Maka manajemen waktu sangat diperlukan
agar antara pekerjaan kampus dan pekerjaan rumah dapat berjalan dengan efektif. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang sudah berusaha menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh penanya. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada penanya apakah jawaban yang diberikan oleh pemateri sudah memuaskan atau Oke baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memberi jawaban mengenai solusi yang diambil ketika siswa atau mahasiswa dirumahkan, dan jawabannya sudah sesuai sehingga jawabannya saya terima. baik. Karena jawabannya sudah diterima, maka diskusi hari ini saya tutup. Ya,